Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu neng perantauan. Amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sama mbak. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita bakal membahas dua sekaligus kasus. Kasus yang kedua iki kasus kemarin. Jadi lanjutan kasus kemarin. Ada sedikit perkembangan dan kemudian iki menurut pandanganku ya, karena di situ tidak dijelaskan secara detail, bahkan di beberapa berita sumber lokal iki berubah-ubah mbak, berubah-ubah tentang info ya, tentang infonya berubah-ubah, ada yang tidak sama. Jadi di sini aku mencoba untuk mencerna. Mungkin kawan-kawan yang memiliki pandangan sama dengan aku silakan komen, atau mungkin kawan-kawan memiliki pandangan beda silakan komen juga. Nah, kita langsung aja pembahasan yang pertama tentang video ini, Mbak. Udah nonton video pertama tadi. Nah, iki sebelum kita membahas, sekali lagi mohon maaf jika ada bising karena saya mengambil video iki di depan rumah. Jadi biar mbak-mbak iki memiliki warna, nggak hanya di dalam rumah aja. Siapa tahu di dalam rumah aja mbak bosen ya. Oke, video pertama itu memperlihatkan kondisi PRT asal Indo yang dimana iki kondisinya agak linglung mbak. Dan di situ majikannya iki langsung mencerca dengan berbagai pertanyaan terhadap Mbak Indo atau CC-nya ini, yaitu pertama gini, "Wei, hey Kungyan, wei, kamu ngapain? Kamu lagi ngapain? Wei." Jadi di situ jelas banget ya Mbak, bagaimana majikan atau watak majikan ini. Ketika dia ngomong we aja kuwi menandakan tidak sopan, apalagi dia ngomong kungyan. Majikan kalau udah ngomong kungyan, kuwi majikan yang tidak memiliki sopan santun dan merendahkan kita. Apalagi ditambah lagi we ini jelas tidak sopan. Mbak E kan memiliki nama toh, kenapa cuma panggil we hei cece kui baru, tapi dek we iki dan benar-benar tidak sopan mbak. Jadi di dalam video iki sudah sedikit memperlihatkan bagaimana watak majikannya mbak. Dan ini kondisinya mbak E sedang di dapur dengan memegang kepalanya dia. Jadi mungkin Mbak Eki ngerasain yang namanya pikirannya penuh pikirannya, kemudian membuat sakit kepala. Jadi karena dia pikirannya penuh, kemudian sakit kepala, iki ada sesuatu hal yang terjadi sama Mbak E ketika kerja di tempat majikan itu. Karena kita tahu Mbak Eki baru pertama kali kerja di Hongkong dan baru bekerja di situ Mbak. Jadi belum lama bekerja di situ sudah mengalami mungkin kata-kata yang kasar, makian yang kasar, kemudian suara majikan yang menggelegar, kemudian juga ditambah lagi kerjaan yang banyak, kemudian Mbak E penakut, gak bisa bahasa. Iki efek dari apa yang dilakukan oleh majikannya ini. Jadi dari majikan yang jahat, kemudian majikan yang kasar, suara yang banter banget, iki efeknya seperti ini mbak. Jadi membuat mbak ini kayak stres, trauma, kemudian stres berat.
Jadi yang parah banget, majikane iki sengaja memviralkan Mbak E, yaitu dengan cara mengupload data Mbak E, paspore Mbak E, kemudian juga data-data ketika Mbak E iki pertama kali diambil oleh majikan ini. Di situ juga disertai nama Mbak E. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau nggak salah namanya Mbak Agustina. Jadi di situ Mbak Agustina iki di-share oleh majikannya sebagai bahan gibah selain video Mbak E tadi yang linglung. Iki majikan kurang ajar sekali. Nah, hal seperti ini yang harusnya dilaporkan ke KJRI Hongkong kemudian ditindak. Karena sekali lagi, seharusnya jika mengetahui PRT ini dalam kondisi linglung, itu cukup dilaporkan ke agensi. Nggak perlu diambil video kemudian di-share sama dia beserta data paspor dan juga data ketika dia promosi dari agensi. Kan biasanya kan ya sampai dipromosikan oleh agensi kan ada foto nih, ada foto sampean, kemudian di situ serta nama sampean. Kemudian di situ sampean bisa apa aja, pengalaman apa aja. Nah, di situ di-share Mbak sama si majikan kurang ajar ini. Nah, iki kalau nggak majikannya kurang ajar, kalau nggak majikannya stres, nggak mungkin Mbak. Karena kalau majikannya baik, iki seharusnya iki nggak usah di video. Oke, di video lah, tapi buat di-share neng gini agensi itu baru oke. Tapi dia malah di-share di grupe dia, grupe Paralopan, kemudian buat bahan gibahan Mbak. Jadi majikannya aku rasa iki gila jahat banget dan tidak sopan. Iki perlakuannya majikan sehingga menimbulkan Mbak E stres tadi. Nah, di dalam kondisi seperti ini, iki buat pelajaran kita ketika mbak-mbak semuanya bekerja di negara Hong Kong ataupun di Taiwan. Sekali lagi, begitulah Mbak, kalau sampean mendapatkan majikan ya pamane sampean iki nasibnya buruk mendapatkan majikan yang kurang baik, ya ini Mbak, rata-rata majikan kui nggak punya sopan santun, jahat, perkataannya kasar, suka membentak, menyuruh Anda, tidak memberi makan, bahkan tidak memberi sampean tidur, bahkan sampean tidak difasilitasi ke toilet. Itu banyak banget kejadiannya Mbak, ujung-ujungnya sampai sakit, sampai kena penyakit, sampai tidak dibawa ke dokter Mbak. Ini memang rata-rata majikan ada yang seperti itu. Jadi kalau sampai mengalami kondisi seperti itu, alangkah baiknya sampai langsung lapor ke agensi. Jangan sampai Anda menunda sampai sampean habis potongan. Karena ketika sampean menunda sampai habis potongan, akibatnya kayak Mbak Agustin tadi, yaitu tiba-tiba stres karena trauma terhadap kondisi kerja di tempat majikan. Majikanku kilo Mbak baik Mbak, aku bisa bertahan 14 tahun di situ. Tapi majikan baik kalau kita kui memiliki, maksudku aku ki tipe orang yang bukan masa bodoh loh Mbak. Jadi kerjaan numpuk aku pikir, kemudian nanti ngambil anak aku pikir, nanti malam masa apa aku pikir. Nah semuanya aku pikir nih, nggak masa bodoh. Nanti kerja ini, oh kayaknya kurang bersih, oh cuciannya harus ini gini. Jadi karena sudah terlatih otakku, jadi kepikiran Mbak. Itu aja majikanku baik loh Mbak, iki sampai menimbulkan trauma. Jadi ketika aku pulang ke tanah air, aku ki semacam trauma dengan kondisi kerja aku, dengan kondisi bagaimana kerja aku ki sesuai dengan waktu. Padahal majikan tidak mempermasalahkan, tapi aku sendiri yang ngerasa trauma. Apalagi Mbak tadi yang baru kerja di Hong Kong, baru masuk majikan di situ dapat singo yang suka membentak, akhirnya terjadilah stres ini. Hati-hati buat kawan-kawan semuanya. Lek pamane sampean sudah mengalami pertama kali kerja di situ seperti itu, tolong lapor ke agensi. Kalau agensi nggak mau, Anda melawan dengan cara memutuskan kontrak kerja, minta notis aja, itu lebih baik daripada Anda pulang stres tenan Mbak ya. Oke, kita beralih ke kasus yang kedua. Jadi kemarin channel ini juga udah membahas ya sebuah kasus di mana
Ini Bobo yang umur 81 tahun ini dianiaya oleh PRT-nya sendiri yang berasal dari Indonesia, umur 57 tahun. Kemudian anak Bobo iki umur 55 tahun. Iki yang kadang-kala membuat kelindru atau keliru Mbak ketika menjelaskan ya. Nah, si anaknya dia yang bernama Jenny iki kan memiliki emak yang memiliki penyakit kanker otak setahun yang lalu, Mbak. Kemudian dirawat ke rumah sakit. Nah, di situ sudah setahun dirawat di rumah sakit. Kemudian akhir dari tahun 2024 atau awal 2025 ini dinyatakan emaknya itu bisa dibawa pulang. Jadi ketika dibawa pulang ke rumah yang berada di Sasuimpo, alhasil si anak yang bernama Jenny mencari PRT dan dia menemukan PRT yang berasal dari Indonesia tadi, sehingga dia mulailah bekerja di situ selama 3-4 bulanan, Mbak ya. Tapi katanya awal tahun 2025, kalau sampai saat ini berarti sekitaran 3 bulanan ya, Mbak. Nah, ketika kerja di situ 3 bulan, biasanya si Jenny iki sering sekali mengontrol emaknya di rumah. Jadi walaupun maknya tinggal sama PRT-nya ini, si Jenny itu juga datang di situ untuk mengontrol, untuk menjenguk emaknya. Tetapi tanggal 17 Maret iki Jenny entah kenapa dia tidak bisa datang, mungkin ada keperluan, tidak bisa datang untuk menjenguk itu hari. Nah, di saat itulah karena di rumah tidak ada orang selain si Mbak E sama si ibu ini sama si Bobo ini, alhasil di situ terjadilah penganiayaan karena si Bobo iki konon katanya tidak mau diganti pepres, tidak mau dipasang pampers. Nah, akhirnya memberontak, nyocot juga, kemudian melawan, tidak mau, alhasil karena memberontak itulah akhirnya si ibu umur 57 tahun iki mengikat si Bobo iki, kemudian juga menyumpel mulutnya si Bobo ini. Nah, kemudian setelah disumpel, si ibu iki bergegas pergi. Durasinya setengah jaman lah, tapi ada yang bilang 22 menit. Kemudian dicepatkan beredar neng gini sosial media atau jaring sosial. Nah, kemudian kejadiannya kan 17 ya, Mbak. Nah, di situ ada nih sebuah berita 18 iki si Jenny iki ngelapor ke polisi. Kemudian sebelum dia melaporkan ke polisi, si Jenny iki sudah memutuskan kontrak kerja PRT-nya ini atau Mbak Indo ini atau Ibu Indo ini. Iki di berita lain ya. Jadi dikeluarkan dulu baru dia lapor. Ini aku baca. Tetapi Mbak, di sini aku menemukan kejanggalan. Bagaimana dia iki sudah mengetahui dari CCTV yang dia lihat tanggal 18, tapi kenapa dia mengeluarkan itu hari ketika ibunya dia iki dianiaya. Jadi tanggal 18 itu setelah terjadinya penganiayaan tanggal 17, si Jenny iki ngelihat ibunya di mana ada noda darah di sini. Ada bekas darah di sini, kemudian ada pembengkakan di bagian tangan dan kaki. Kemudian ada pembekas ikatan. Ya. Nah, di situ Jenny curiga, baru dicek, Mbak. Dicek mengetahui, akhirnya Mbak iki dikeluarkan dari tempat majikan itu, di interminit lah. Kemudian di interminit itu dia ngelapor ke polisi. Kan aneh toh, Mbak. Jadi setelah aku selidiki, iki aku menemukan satu sumber berita, tapi nggak tahu benar apa enggaknya, di mana sebenarnya kejadian iki tanggal 17 kan. Kemudian tanggal 24 hari Senin Maret si dia iki melaporkan iki kantor Mbak Indo iki ke kantor polisi. Jadi tanggal 24 Maret melaporkan ke kantor polisi, iki terlanjur dia sudah mengeluarkan PRT-nya. Ternyata
si Jenny iki sudah mengetahui perkara itu tapi tidak melaporkan ke polisi dulu. Jadi melaporkan polisi itu bukan tanggal 18 tapi tanggal 24 Maret, Mbak. Udah tahu kejadian tapi dikeluarkan secara interminate. Nah, kemudian sama si Jenny video ini diunggah di jejaring sosial. Di situ dijelaskan bahwa PRT-nya berasal dari Indonesia. Nah, di situ ada perkataan di mana Jenny ini sudah menginterminate PRT-nya. Nah, barulah ada yang komen kalau kenapa tidak dilaporkan ke polisi. Nah, dari situlah dia baru sadar, Mbak, sudah mengeluarkan tapi belum melaporkan ke polisi. Alhasil dia melaporkan lambat tadi tapi sudah terlanjur mengeluarkan. Jadi tidak mungkin Mbak Eki melarikan diri, tapi memang dengan sengaja anaknya Iki mengeluarkan dia secara interminate. Lah yang salah kuwi anak dia, kenapa sudah tahu terjadinya penganiayaan, kenapa nggak ditahan saja, nggak dilaporkan itu hari juga? Kenapa harus dikeluarkan dulu baru dia melaporkan? Itu kesalahan si Jenny ini. Sehingga dari situ polisi merilis bahwa Mbak Indo iki sebagai orang pencarian. Jadi DPO, daftar pencarian orang yang terlibat satu kejahatan di negara Hong Kong. Karena apa? Tidak hanya penganiayaan menyebabkan luka, tapi juga dipastikan menyampaikan trauma Mbak. Nah, ini ada yang komentar kon katanya Mbak meninggal. Kalau Mbak meninggal, gue tidak mungkin Mbak, karena cuma disumpel itu. Nah, kemudian cuma diikat aja. Walaupun Mbak gue memiliki penyakit otak, tapi cuma dibekam itu tidak mempengaruhi kesehatan otak dia. Dan kalaupun sampai meninggal dunia, Ki pasti diberitakan meninggal dunia. Jadi sampai detik ini Mbak masih hidup dan belum meninggal dunia, nggih. Itu aja informasinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.